Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, untuk hari yang baru ini Engkau perkenankan kami dapat hadir. Tuhan, kami akan mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memelihara jiwa, raga, tubuh, dan pikiran dan segala rencana kami, agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memelihara hati pikiran kami, agar kami dapat menyambutnya dan menerimanya menjadi sukacita bagi kami dan memukali hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah pedoman penuntun hidup kita, sebagai pelita yang membimbing kita ke dalam hidup yang penuh sukacita. Sebab kita percaya di dalam firman Tuhan terdapat ajaran, nasihat, teguran, dan jalan ke dalam keselamatan daripada Tuhan. Dalam nats ini dikatakan ada sifat dan kegunaan firman Tuhan yang akan kita dapatkan. Pertama, titah Tuhan itu tepat, benar-benar sesuai dengan aturan-aturan dan pedoman kekal mengenai hal yang baik dan yang jahat, yaitu sesuai dengan akal sehat manusia dan hikmat Allah yang benar. Titah Tuhan itu akan membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, jika kita mau menerimanya dan mau mematuhinya. Sebab titah itu tepat dan juga menyukakan hati. Hukum Tuhan sebagaimana seperti yang ada di dalam Yesus Kristus memberi kita alasan untuk terus bersukacita. Dan bila dituliskan dan ditanamkan di dalam hati kita, titah itu akan meletakkan dasar sukacita kekal bagi kita. Namun di sisi lain jelaskan bahwa titah Tuhan itu bila kita renungkan dan kita hayati dengan iman dan kesungguhan, sangat menolong kita untuk membantu kita menyesali semua dosa-dosa dan juga sebagai cermin bagi kita untuk menyadarkan kita mengenali kesalahan dan segala pelanggaran kita. Hal ini sangat berguna untuk mematahkan kesanggupan diri manusia, kesalehan diri, dan kesombongan di hadapan Tuhan yang membanggakan dan mempercayai jasa sendiri dan menolak keselamatan karena anugerah Tuhan. Bahkan untuk merendahkan manusia di hadapan Tuhan dan mengisi hatinya dengan rasa ketergantungan hanya kepada Allah, karena menyadari diri kita sudah tersesat dan perlu juru selamat. Kedua, perintah Tuhan itu murni, jernih, tanpa sedikit pun kegelapan di dalamnya, bersih tanpa noda atau bersih tanpa kejahatan dan dosa. Perintah Tuhan itu sendiri telah dimurnikan dari segala kecemaran yang bersifat menyucikan dan menguduskan semua orang yang menerima dan mengaminkannya dalam hidupnya. Titah Tuhan itu adalah cermin atau pedoman bagi kita sebagai aturan yang mengikat untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Perintah Tuhan itu sendiri telah dimurnikan dan membuka mata dan menyadarkan kita mengenai dosa dan kesengsaraan kita, serta mengarahkan kita untuk menjalankan kewajiban kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan itu indah, sempurna, teguh, tepat, murni, dan benar,
dan bahkan jauh lebih berharga daripada segala kenikmatan dan kemuliaan harta di dunia ini. Oleh karena itu, janganlah biarkan firman itu diam dalam kebisuan, atau karena kemalasan, atau karena keengganan kita untuk mempelajari, mengamalkannya, serta memberitakannya kepada orang lain. Amin.